Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas konfigurasi mikrotik dengan topologi yang sederhana. Topologinya seperti ini. Ini router, kemudian nanti yang kita gunakan adalah router mikrotik, di mana router yang akan kita gunakan adalah RB941, di mana di sana ada 4 port ya, 4 port interface. Dengan topologi ini berarti yang kita gunakan adalah 3 interface, Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Nah, di topologi ini yang terkoneksi dengan internet adalah Ether 1. Nah, dengan IP 192.168.10 ya, /24 nanti nomor absen. Kemudian di situ nanti yang connect internet itu ada gateway-nya 10.1. Kemudian nanti yang Ether 2 itu nanti ke LAN, nanti diwakili oleh laptop di sini ya, dengan interface ya, di Ethernet Ether 2 dengan IP 192.168.100.1/24. Kemudian untuk yang Ether 3 itu nanti kita buat hotspot dengan menggunakan access point di eksternal ya, external access point dengan IP interface Ether 3 192.168.200.1/24. Nah, kemudian langkah-langkahnya yang paling mudah di sini ada beberapa langkah di sini. Nah, perlu saya jelaskan yang interface di router itu seperti ini. Ya, interface 1 yang paling dekat di sini. Ini interface 1 dekat dengan power. Kemudian nanti interface 1 nanti yang terkoneksi dengan internet. Kemudian interface yang kedua ini interface yang ke lokal. Ini sekaligus nanti interface yang kita gunakan untuk konfigurasi. Kemudian Ether 3 ini nanti dihubungkan dengan access point. Nah, access point yang kita gunakan modelnya access point router, tetapi yang kita gunakan tidak menggunakan port yang untuk internet di sini, tetapi yang untuk LAN ya, yang warnanya oranye. Nah, ini dicolokkan di Ether 3. Nah, kemudian dari topologi ini ada beberapa langkah. Yang pertama, yang paling mudah itu membuat IP address di setiap interface-nya. Ini IP address-nya sudah kita ketahui semua. Nah, mari kita mulai buka dengan Winbox ya. Kemudian kita klik MAC address-nya, kita connect saja. Yang pertama adalah IP address ya. Memberi IP address itu di menunya IP, kemudian address. Sekarang kita tambahkan di sini. Ini untuk interface yang pertama 192.168.10 titik, saya kasih misalnya nomor absennya 25/24. Oke ya. Kembali ke sini tadi. Ini untuk yang 10.25 itu interface-nya adalah interface Ether 1. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi
Ether yang kedua, interface kedua 168.168.100.1/24. Ini interface-nya Ethernet 2. Oke. Satu lagi interface yang ke Ether 3, IP-nya 192.168.200.1/24. Oke, ini langkah pertama sudah selesai. Kemudian langkah yang kedua adalah NAT. NAT ini merupakan Network Address Translation yang menghubungkan antara alamat lokal atau network lokal nanti dengan yang connect internet, ya, yang connect internet. Makanya nanti setiap internetan yang lokal, ya IP lokal, nanti biar connect internet mesti ada NAT. Nah, untuk konfigurasi NAT, nah ini menunya masih sama di IP, kemudian di firewall, terus kita pilih NAT. Nah, ini NAT. Kemudian tambahkan add di sini. Nah, masuk di chain-nya, ya, ini general ya, chain src NAT. Kemudian kita pilih di out interface-nya. Ini out interface ini dikonekkan dengan yang ada internetnya, yaitu Ether 1. Kemudian actionnya ini kita pilih masquerade, ya, masquerade. Oke. Nah, ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah menambahkan DNS, ya. IP kemudian DNS. Kita tuliskan di sini DNS-nya, kita pakai DNS-nya Google saja, 8888. Oke. Ini langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat itu bisa kita membuat routing, nah, agar LAN, ya, jaringan LAN, kemudian yang hotspot itu bisa connect dengan internet. Caranya IP root, nah, kemudian kita tambahkan di sini, klik, kita tambahkan di sini gateway-nya. Gateway-nya adalah yang terkoneksi dengan internet 192.168.10.1. Oke. Nah, di sini sudah reachable. Nah, kalau kabelnya kita lepas, kalau kabelnya kita lepas akan unreachable, di sini akan unreachable. Nah, kebetulan ini kabelnya sudah kita colokkan yang connect dengan internet. Ya, yang sudah terkoneksi dengan internet. Nah, ini sudah connect. Nah, untuk mengetahui apakah sudah ada internet, berarti kita bisa ping, ya, di sini pakai new terminal, ping ke internet atau ke gateway-nya dulu 192.168.10.1. Nah, ini sudah reply. Kemudian untuk kita cek ke internet, kita ping ke DNS-nya Google. Oke, ini sudah ada internetnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat DHCP server untuk lokal, ya, untuk jaringan lokal di sini, sama untuk hotspot, ya. Menunya masih sama di situ di IP, kemudian DHCP server.
Yang pertama kita buat untuk yang LAN di sini, berarti Ether 2. Nah, kita arahkan dulu interface-nya di Ether 2. Nah, kita pilih di sini ya, di DHCP. Nah, kita ulang DHCP, kita pilih yang paling gampang adalah pakai DHCP server. Diklik saja. Kita pilih interface-nya untuk interface 2. Nah, di sini interface 2. Kemudian next. Kok titik interface-nya interface 2 bukan interface 1. Interface 2. Next. IP-nya tidak 254, ringnya poolnya kita kurangi 100 saja ya, dari 100.2 sampai 100.100. Next. DNS-nya tadi sudah kita isikan. Next. Oke, ini DHCP server untuk yang Ether 2 sudah jadi. Kita buat lagi, caranya sama untuk Ether 3 untuk hotspot. DHCP setup Ether, kita pilih Ether 3. Next. 200.0 networknya, gateway-nya 200.1. Nah, ini kita kurangi ya, yang di soal sampai 100. Next. Ini sudah jadi. Nah, ini untuk langkah yang ke 5. Nah, untuk langkah selanjutnya kita cek dulu ya. Nah, kita cek dulu di lokal ya, di lokal IP lokalnya oke, kita cek dulu IP lokalnya di setting ya, di setting otomatis ya, biar mendapatkan IP. Oke, nanti teridentifying. Nah, ini sudah ada internetnya. Kita lihat statusnya. Nah, sudah mendapatkan IP 100.100. Dan kita cek di lokalnya apakah mendapatkan IP. Kita ping aja, ping ke internet google.com. Nah, ini sudah mendapatkan IP dan sudah connect dengan internet. Nah, sekarang tinggal konfigurasi access point. Untuk konfigurasi access point, ini IP default dari access point itu adalah 192.168.0.1. Oleh karena itu, di LAN-nya kita ganti IP-nya yang satu network dengan access point 192.168.1.1. 1.1 untuk AP-nya berarti 1.2. Oke. Kita coba ping dulu ke access point-nya.
mapping ke access point-nya 192.168.10 1.1 kosong ya, IP-nya kosong berarti di sini tadi ya. Oh, IP-nya kosong. Kita ganti tadi IP-nya berarti salah ya. Bukan kosong tetapi ini kosong, berarti kosong. Networknya kosong. Kita ping. Jangan lupa LAN di laptop untuk konfigurasi AP dicolokkan di access point ya. Itu kabel yang dari laptop. Karena kita mau mengkonfigurasi access point, berarti langsung dicolokkan ke access point port yang warnanya orange. Nah, kemudian kita coba setelah dicolokkan 0.1. Nah, ini berarti sudah replay, sudah connect dengan access point kita. Nah, kalau sudah connect dengan access point kita tinggal akses point-nya dengan browser ya. Kita tuliskan IP-nya 192.168.0.1. Nah, ini access point-nya. Default usernya adalah admin, kemudian passwordnya juga admin, kemudian login. Nah, di access point hanya mengkonfigurasi ini access point ya, hanya SSID sama password ya, karena yang di laptop ataupun di HP di sini itu nanti akan mendapatkan IP, pinjaman IP nanti dari router ya, di DHCP server di Ether 3 tadi, bukan dari access point, nah, tetapi dari router ya, dari router. Nah, makanya di sini kita langsung saja di access point-nya yang kita setting adalah di bagian wireless. Nah, ini di bagian wireless ini kita ganti. Nah, kita ganti nama hotspotnya. Nama hotspotnya misalnya namanya aja ya, namanya saja AD. Ini tidak boleh pakai ya, AD Irawan. Tidak boleh pakai spasi ya. Di save, simpan. Ini satu ya, membuat SSID. Kemudian yang kedua membuat security. Nah, ini kalau di disable security-nya berarti tidak ada passwordnya. Ini passwordnya kita ganti, nah, yang personal saja di sini ya. Passwordnya biar gampang kita kasih 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini yang gampang, tapi nanti kalau membuat password sebenarnya ya jangan gampang begitu ya. Kemudian kita save. Oke. Ini sudah kita konfigurasi, itu langkah yang ke 6 ya, membuat SSID dan password. Nah, kemudian nanti tinggal diverifikasi, dicek saja ya. Nah, untuk dicek, nah kita kembalikan nanti apa namanya, kabel yang kita konfigurasi dari AP kita colokkan, yang dari laptop kita colokkan ke Ether 3. Berarti Ether 3 itu dari access point ke Ether 3 ya, dari access point di sini ke Ether 3. Nah, dipindah ke situ, berarti nanti dari laptop dicabut kemudian dipindahkan di Ether 3. Nah, sekarang kita cek
apakah kita masih mendapatkan IP ya. IP kita di sini berarti harus kita ganti. Nah, karena tadi kan untuk mengkonfigurasi AP, berarti ini kita ganti sesuai dengan network yang ada di sini ya. Tadi kan pakai DHCP di sini ya, berarti karena di sini nanti DHCP LAN-nya berarti kita otomatiskan ya, kita otomatiskan. Ini jangan lupa ya. Kalau nanti masih seperti ini nanti tidak akan connect dengan internet ya. Berarti harus kembali ke otomatis. Oke, di sini sudah mendapatkan IP. Ya, sudah mendapatkan IP dan sudah connect internet. Nah, kalau kita ping ini di LAN ya, kita ini mewakili di sini ya, ini berarti di sini. Ya, mewakili di sini, ini pakai kabel. Nah, kita ping ke gateway-nya dulu 192.168.10.1. Oke, connect internet. Kemudian kita ping ke google.com. Ini juga sudah oke ya. Kemudian sekarang kita konekkan kabelnya dilepas ya. Kabel di laptop dilepas, kabel LAN di laptop kita lepas. Kita sekarang konekkan dengan WiFi. Nah, ini punya saya di disable, kita enable. Nah, kita cari di sini WiFi atau SSID yang kita buat tadi, namanya Ade Irawan ya. Kita konekkan. Kita isikan passwordnya 123456778. Oke. Oke, ini sudah connect internet juga, connected. Nah, ini kita cek lagi. Kita cek. Ini koneksinya pakai WiFi ya, tidak, ini pakai WiFi, tidak pakai Ethernet, tapi pakai WiFi. Yang berarti ini kita ngecek di sini nih, di sisi hotspot ya, kita pakai laptop. Kita ping gateway internet 192.168.10.1 replay. Kemudian kita ping ke Google. Oke, ini juga sudah connect ya. Berarti konfigurasi kita sudah selesai. Yang LAN ini juga yang terwakili oleh laptop ini juga connect, sudah connect internet. Kemudian yang hotspot sudah bisa connect ya. Ini konfigurasi yang sangat mudah. Semoga dengan tutorial yang sederhana ini bisa untuk dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.